Nah, Cinta record ya. Duh, udah hilang. Bentar. Ya. Saya jadi sambil ini ya. Apa itu namanya? Mungkin sama teman-teman juga ya. Jadi sambil menunggu Mas Zaki online, DKV itu kan cabangnya luas banget ya. Jadi DKV itu saking luasnya cabangnya itu jadi bisa kemana-mana. Nah, Mas Zaki ini dulu itu, jadi Mas Zaki ini dulu itu mahasiswanya spesialtinya sebenarnya itu ke proyek studinya tipografi ya waktu itu ya, mengambil media promosi untuk Kendal kalau tidak salah ya waktu itu ya, membuat brandingnya Kendal melalui Kendal sama typeface-nya Kendal. Ya, typeface-nya Kendal. Jadi bekerja sama dengan apa itu namanya? Oke, ini Halo? sudah ada nih. keluar soalnya. Lempar tiba-tiba Ki. Nggak tahu keluar sendiri mencet apa nggak tahu. Iya. Oke. Saya tak kembalikan lagi. Biar ini nggak ada yang duduk bertiga sih ya. Cari nggak ada ternyata. Jadinya saya harus berganti-ganti ini. Yang duduk berlima itu aja nggak apa-apa Bu Nina. Mana? Oh, yang duduk berlima tapi kita isinya berdua. Maaf ya teman-teman, yang lainnya belum bisa duduk di sini. Jadi bentar ya, ini Bu Nina setting dulu, udah di-record pula ya. Ya dari record. Ya sudah nggak apa-apa ya. Nih, biar enak kita ngomongnya. Ngobrolnya biar enak, teman-teman lihatnya juga lebih. Kita gede besar. Oke. Oke nih. Ya deh, nggak apa-apa lah, agak distorsi sedikit nggak apa-apa. Diulang lagi Pak Wanda, silakan pertanyaannya. Ya tadi kan saya tanya ke Mas Zaki asal usulnya mendirikan Barklana. Kok bisa-bisanya orang DKV launching ke Barklana. Tadi dari Canvas kalau nggak salah. Ya. Mau menyaingi Iger. Nggak menyaingi sih Pak. Cuman pengen aja. Ya, okay. Awal iseng bikin tas, terus ketemu penjahit. Temen sih sebenarnya dulu. Temen ada yang ibunya penjahit tas, terus ya iseng. Kalau bikin tas ini bisa nggak? Nah, coba iseng jahit di sana, ternyata bagus. Itu penjahit apa? Memang penjahit tas gitu? Itu penjahit apa ya? Nggak tahu sih penjahit apa sih Bu. Cuman maksudnya emang spesialtinya tas atau? Enggak kayaknya. Si anaknya temanku anaknya kan. Si ibunya bikinin tas sama ke temanku itu. Nah, terus aku pengen mau bikin kayak gitu. Nah, coba bikin terus ngasih gambar aja. Nah, ternyata bagus. Desain sendiri ya waktu itu ya berarti ya? Dulu desain sendiri. Ya oke. Tapi pakai sampel, mungkin referensi tas yang kayak gini atau gitu ngambil gambar dari internet. Nah, kita modif sendiri gitu. Nah, paling pertama model yang backpack gede itu Pak. Nah, itu referensi. Asherstein ya yang pertama ya. Nah, Bu Nina kayaknya pernah lihat sampelnya deh. Iya, dulu pernah tak bawa ke kampus terus. Oh iya, punya Bu Nina juga. Iya. Tapi kalau ngobrol dari belakang kayaknya nanti ini aja tak share ininya. Kayaknya model yang paling awal yang mana Ki? Model yang paling awal yang paling ini. Awal yang backpack yang paling bawah. Oh, yang paling bawah tuh backpack. Jadi paling bawah. Jadi produk yang paling pertama ini malah yang paling rumit. Soalnya itu dipakai sendiri. Jadi ini ya? Ya. Desainnya lebih ke cowok banget. Kalau sekarang kan Barklana lebih ke apa ya? Kayak simple gitu ya, Ki ya. Lebih simple, lebih ke segmen ke cewek. Nah, transformasinya Ki kalau dulu tuh memang tasnya buat yang kayak gini gitu ya, buat mas-mas manly banget, ya, manly banget gitu. Terus akhirnya semakin kesini kan semakin simple, semakin Wildan barang melo. Dan siapa ini? Wildan teman kita, Wildan Wilu.
Maaf ya, ada yang bocor suaranya masuk. Oke. Ya kalau yang dulu kan desain Mm-mm. pertama soalnya Mm-mm. saya pakai sendiri kan Bun. Mm-mm. Jadi ya lihat referensi di Pinterest kayak apa, Mm-mm. ya desainnya lebih warnanya lebih kalau nggak hitam, army yang gitulah. Yang Mm-mm. tone-nya cuman apa ya, satu tone terus gelap gitu. Mm-mm. Terus Terus tahu segmentasi pasarnya buat siapa gitu gimana Ki? Taunya? karena dulu kita pakai sendiri ya Bun. Mm-mm. Ya nyari yang sekiranya mirip-mirip kita. Jadi Oh gitu. itu Jadi yang mirip-mirip seleranya, seleranya Jaki, ya seleranya kalau Owi. nyari apa namanya. Nah, itu Pak model juga kakak Mm-mm. kelas kakak kelas kita sendiri. Kakak kelas kita, kakak kelas Iya, saya. iya, iya, iya. Anak angkatan Maksudnya 2010 ya. ya. Iya, oke. Jadi, Jadi segmennya mm-mm, nggak usah susah-susah nyari segmen sih Bun sebenarnya. mm-mm, Nyontoh ke kalau kita pakai udah enak, terus kita tinggal nyari segmen yang mirip-mirip kita sendiri aja. Jadi lebih gampang daripada kita bikin segmen yang buat mm-mm. siapa, lebih enak kalau segmennya mirip-mirip kita sendiri. Kalau mahasiswa, Oh, dulu mahasiswa, harganya juga menyesuaikan kalau dulu. oh, oh, Jadi oh. kan kalau itu kan saingannya kalau nggak tas-tas yang mahal kayak body bag, terus Mm-mm, Higger gitu kan harganya lumayan mahal ya Bun. mm-mm, mm-mm. Nah dulu karena kayak sampel-sampel awal kita kasih aja murah. Nah, ternyata Mm, ada beberapa temen yang kayak apa ya, kayak pesen gitu. mm-mm, Jadi dulu awal cuman bikin 6, 6 mm-mm. cuman Jadi yang model ini ya, model yang kayak kejual gini. ya, yang beli cuman teman-teman sendiri sih dulu awalnya. Mm-mm. Dulu awalnya beli teman-teman sendiri, anak-anak seni rupa ya. Kayaknya anak seni rupa banyak banget yang akhirnya pakai bar Anak kelana. seni rupa, anak seni rupa, terus kadang anak kantor juga beberapa. Dulu kan sebelum pas mulai ini Mm-mm. saya kan ngantor dulu Bun. Jadi anak kantor juga pesen. Oh gitu. Dulu Pas di dulu mana? di Oh apa, yang ini ya di sama Mas Soka, Noviaji itu ya. Oh di ya Soka ya. Berapa Soka lama di Banyak Mabur. di Soka? Cuma setahun. Oh, cuma setahun. Jadi Itu pas masih graphic kuliah juga soalnya. designernya Ya, atau apa brand analis, brand design, graphic graphic designer, designer. graphic designer. Itu yang Pas-pas. beli Hmm, awal teman kantor, Navi Aji juga beli, terus paling hmm, teman-teman kampus atau teman-teman nongkrong juga ya lumayan ada yang beli lah. hmm. Ada Produksinya yang berarti support. terbatas. Pas awal-awal pasti produksinya terbatas gitu. Terus habis itu langsung Mampunya cuma langsung segitu mutus. dulu. Hmm, Sebenarnya ada beban ya lumayan lah, ada yang nunggu-nunggu, cuman hmm. saya punya modalnya baru segitu dulu, ya Hmm. bikin segitu dulu, nanti kalau next ada tambahan modal bikin lagi buat yang pesen-pesen gitu. Oke. Terus habis itu kelihatan kelihatan produknya ternyata banyak yang suka gitu. Berapa lama setelah itu, Ki? Lama Pun, berapa ya, setahun lebih, nggak tahu sih kayaknya setahun Oh lebih, gitu, 1 tahun lama lebih. banget, Jadi lama sejak banget. sejak yang launching pertama yang pakai Owi, Arli gitu ya, maksudnya Iya, yang jadi talentnya itu dulu gitu. Terus sampai bisa bisa akhirnya followernya di Shopee banyak, di Instagram banyak itu 1 tahun. tahu 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Itu organik ya? Maksudnya memang pelan-pelan, Ya nggak. dari nol, bener-bener dari nol, terus naik dikit, nggak langsung tiba-tiba naik. Oke. Nah, terus sampai sekarang yang nyediain, maksudnya yang jadi partner untuk bikin tasnya, produksi tasnya tetap orang yang sama seperti waktu Jaki Nggak. memulai bisnis tasnya. Oh, enggak, udah pindah Kalau lagi. yang bikin sekarang saya punya apa, tim penjahit sendiri Bang. Jadi Hmm, tinggal apa? Tinggal produksi ya. Di rumah tinggal produksi aja. oh Jadi gitu. Jadi sudah nggak pakai yang kayak punya teman itu dulu ya? enggak. Itu cuman buat sampel aja sih Bun. Setelah Hmm, bikin sampel itu terus ada penjahit hmm, lagi. Karena yang penjahit ibunya temanku itu nggak bisa.
Dia kan bukan spesialis yang tas kan jahitannya lumayan berat ya. Jadi agak nggak mampu dia nyari orang lagi buat produksi. Tapi sampelnya dari yang ibunya temanku itu tadi. Nanti baru diperbanyak sama tim penjahit gitu ya. Iya. Sekarang timnya itu kayak in-house gitu nggak sih, Ki? Atau kamu kan ada juga yang kayak garmen-garmen yang apa ya namanya? Betul garmen ya Pak Wanda ya. Jadi yang maksudnya yang jasa jahit yang menerima jahitan dari luar dalam jumlah banyak itu. Oh, kalau penjahit sebenarnya penjahitku bukan yang apa namanya? Yang garmen-garmen itu bukan sih, Bun. Jadi tetanggaku biasa penjahit baju biasa sih sebenarnya. Nah, cuman dia tak treat buat jahit, cuman buat kutok jahit tas. Jadi awal tuh nggak bisa jahit, nggak bisa jahit yang kayak tas gede-gede itu kan. Saya beliin mesin, cuman alat-alat saya beliin sendiri. Nah, saya treat jahit tas kayak gini, desainnya kayak gini, nanti hasil akhirnya tuh desainnya kayak gini. Itu lumayan lama sih Bun, ngetritnya Bun. Jadi bisa jahit memang. Maksudnya enggak, punya skill jahit sama sekali enggak ya. Jadi bisa sama sekali. Maksudnya ngetrit orang supaya bisa ngelatih orang supaya bisa jahit sesuai dengan harapan itu bagaimana caranya itu? Ya itu sabar Bun. Jadi kayak ngelek ini nih harus ke sini, ini harus ke sini, jadinya harus kayak gini. Saya tungguin di situ. Saya latih, nggak latih sih. Apa ya namanya ya? Ya di quality control lah paling gitulah. Iya. Tapi dari nggak takut awal gini, Mas Adha. Saya dulu juga sama tuh ya, punya karyawan gitu. Nggak takut nanti jadi kompetitor itu. Jadi akhirnya buka sendiri. Kan biasanya gitu. Saya dulu saya latih selesai latihan ya, sudah pinter pergi keluar. Nggak apa-apa sih, Bu. Nggak apa-apa sih, Pak. Ya. Soalnya dia nggak bisa branding. Ya, nah itu kata kuncinya kan itu ya. Ini itu, yang bagi teman-teman kan ini kata kuncinya dia nggak bisa branding. Nah, inilah kehebatan dari Mas Zaki nih. Kenapa kok brandingnya akhirnya berkelana itu, Mas? Dari kata apa berkelana? Berkelana dari kata berkelana asal awalnya sih, Pak. Iya, setan aja. Roma Irama berarti ya. Iya. Cuman plesetan aja sih, Pak. Ya. Namanya nggak ada artinya sih, cuman berkelana aja. Ya, itu saya pakai malah karena enak gitu didengar. Ya. Karena websitenya masih kosong, Instagramnya masih kosong, semuanya masih kosong, jadi saya pakai aja. Ya, berarti pemilihan nama itu sebenarnya salah satu bagian yang vital ya. Jadi harus memilih yang vital. Ya, memilih yang apa istilahnya itu available ya. Sama seperti website pun juga nyari yang masih kosong ya, belum ada ya. Nah ini kan akhirnya jadi berkelana, tapi justru enak didengar, terus habis itu unik gitu ya. Malah jadi apa ya poin-poin unggulan dari brand ini gitu ya, Mas Zaki ya. Ya mantap. Jadi namanya juga nggak jauh-jauh dari produk yang kita bikin berkelana. Dulu kan awalnya tas yang itu berkelana, yang backpack. Tujuannya kan buat orang-orang yang bepergian, terus traveling, sesuai dengan namanya berkelana. Terus dapat nama plesetan gitu, terus websitenya kosong, Instagramnya kosong, Twitter kosong. Jadi ya ambil aja lah. Sebenarnya banyak nama sebelum itu. Cuman itu website dan lain-lain itu harus ada belakangnya itu kayak kalau branding kurang. Jadi lihat aja yang kosong sih. Kalau zaman dulu tuh kalau orang nyari nama merek rokok itu harus bertapa dulu kalau zaman dulu. Jadi kayak jarum, sekarang browsing dulu namanya. Kan karena bertapa, karena menghubungi orang yang pintar gitu ya. Kalau sekarang harus melihat dulu website yang tersedia apa, nah itu yang paling memungkinkan untuk dijadikan sebagai nama. Oke. Nah, terus akhirnya kan udah ketemu produknya nih. Nah, maksudnya udah memutuskan produknya kayaknya tas nih menjanjikan gitu. Terus akhirnya kan kalau Bu Nina lihat segmentasi pasarnya tuh kan udah kebentuk ya, Ki ya. Iya. Nah, berarti menentukan usia awal segmentasi pasarnya mulai umur berapa sama umur berapa gitu. Pertimbangannya Jaki apa? Kalau berkelana sendiri, kalau aku tadi yang nyesuaiin sama umur, jadi ke selera
kita kan biasanya mirip-miripan ya Bun. Jadi lebih gampang. Aku pengen ini nih, ya kemungkinan yang seangkatan seumuran saya ya nggak jauh beda seleranya kayak gitu. Berarti tolak ukurnya diri Segmennya sendiri ya? kayak sendiri. Tolak ukurnya tuh diri sendiri gitu ya? Tolak ukurnya diri sendiri, jadi lebih gampang kalau mau nyari segmen, mau nyari apa talent juga pasti lebih gampang kalau seumuran diri sendiri sih. Oh gitu, ya. Oke, terus silakan mau Pak Wanda kalau mau nanyakan lagi. Kan menarik dari situ ya, menentukan harga, menentukan pasar dari kita sendiri yang ternyata kalau tolak ukurnya diri kita sendiri, pasarnya di Indonesia bahkan di regional maupun internasional pendek ya, internasional Malaysia katakanlah, Malaysia, Singapura, Asia Tenggara lah bisa terjangkau ya. Terus dalam proses itu adakah nggak Mas Aki waktu itu ya apa itu namanya upaya-upaya pemasaran? Kalau tadi kan pertama itu kan motret pakai teman sendiri gitu ya, model pakai teman sendiri. Terus dalam tahapan kedepannya ini ada nggak upaya-upaya ngiklan atau mungkin membuat promosi atau mungkin membuat fitur-fitur pemasaran yang akhirnya itu membuat Baklana semakin gede lah istilahnya seperti itu. Ada upaya-upaya ke situ nggak, Mas? Kalau iklan sebenarnya kita naik itu gara-gara iklan, Pak. Iklan ya, oke. Dari dulu udah hampir setahun iklan nggak pernah berhenti. Ya. Jadi kita pakainya Instagram Ad. Kalau Facebook pernah coba, cuman ternyata segmennya nggak di Facebook kayaknya. Kayak apa namanya? Trafficnya itu nggak gede kalau di Facebook. Yang gede banget itu di Instagram. Karena memang media penting banget juga, Pak. Ya. Kalau sekarang lagi bangun juga yang TikTok. Cuma TikTok karena segmennya anak-anak yang lebih muda dari saya yang harus belajar TikTok. Ya, pemasaran memang gitu ya. Jadi kita nggak boleh berhenti belajar ya. Ini pelajaran bagi teman-teman lain nih, mungkin mumpung masih muda itu ya. Desainer itu nggak pernah berhenti belajar. Harus setiap hari harus belajar. Menyesuaikan apa ya tren kayaknya. Estimasi apa itu namanya persentase dari biaya atau anggaran untuk promosi itu kira-kira berapa persen dari biaya produksi? Iklan lumayan besar, Pak. Ya. Ini termasuk apa kayak buat konten. Kalau buat konten kan minimal ada pemotretan, itu ada biaya model, terus apa fotografer sama yang lain-lain lah, Kak. Kalau itu masuknya anggaran iklan. Itu dibudgetkan berapa persen dari apa itu namanya biaya sama mungkin biaya 10. Produksi lah estimasinya dikomparasi itu 10% mungkin, Pak. 10% dari itu ya. Biaya ongkos buat ngiklan di Instagram, kalau nggak di TikTok itu udah termasuk itu. Jadi lumayan besar itu 10%. Ya, dan itu wajib ya, hukumnya wajib ya, karena kalau nggak ada itu ya nggak akan jalan ya. Ya sangat wajib sih kalau menurutku. Bikin konten terus ngiklan biar tahu produknya buat segmennya di internet itu siapa aja. Kalau di apa Instagram Ad kan itu ada umur. Iya. Ada umur terus sama keyword sama apa lagi ya. Nah itu ya, jangkauan kilometer juga ada. Benar. Ya. Biar kita tahu siapa aja segmen kita, pelanggan kita harus nyoba yang kayak gitu tuh harus. Dan itu awalnya juga trial and error ya, Mas. Ya bener banget, Pak. Itu hampir berapa bulan ya buang-buang duit cuma buat latihan itu. Latihan sendiri dari YouTube, baca-baca dari apa namanya? Ya itu gitu deh. Nggak pernah belajar resmi kali ya. Nggak pernah belajar yang kayak resmi-resmi gitu sih. Tapi justru pembelajaran yang efektif memang sebenarnya trial and error seperti itu memang butuh modal, butuh pengorbanan waktu dan biaya. Harus sabar juga. Dan ketika sudah sudah mencapai tahapan, oh ini nih segmenku kayak gini, oh iklanku kayak gini, harusnya platformku di sini. Terus itu dikejar terus dan ditingkatkan terus ya, Mas Ki ya. Pasti ditingkatkan terus. Dan itu respon dari pasar itu juga garis lurus dengan periklanan yang dilakukan ya. Ya sangat apa
umpamanya kita nggak ngiklan, itu traffic ke Instagram kita atau kalau nggak website langsung turun banget Ngedrop sih, ya. langsung ngedrop banget. Langsung ngedrop Jadi banget ya. iklan sangat berpengaruh kalau menurut saya. Kalau di beriklan sangat berpengaruh, berkali-kali lipat malahan. Iya. Jadi kalau misalkan nih, ini teman-teman muda-muda ini kan misalkan mau membuat brand, mulai dari nol gitu ya. Katakanlah brandnya semacam-macam lah dengan model kayak Barklana yang tadi apa itu namanya menilainya atau target audiensnya dari dirinya sendiri, terus kemudian mencari apa yang disukai terus nyebar. Berarti mutlak periklanan itu wajib untuk di apa itu namanya dipelajari, kemudian mencari platform mana yang rame, gitu ya sampai yang sesuai dengan produk, ya. yang produk dibikin. Nah, ketika itu ada nggak sih periklanan yang gagal sama Mas Zaki? Misalkan udah spending apa sekian juta gitu ya, ternyata terbakar hangus begitu saja tanpa balik gitu ya. Sebelumnya kan saya nyoba dulu ya dikit-dikit sih Pak, nyoba yang Ya. di Facebook, Instagram, terus dulu ada yang gimana ya? Google Ads kayak Google AdSense. Ya. Nah, nyobanya dikit-dikit dulu, lihat mana yang kayaknya trafficnya banyak, nah kita terusin tuh, kita treatment dikit-dikit nambah, karena apa iklan dapat apa penghasilan dari iklan itu juga, kita tambah lagi, kita nyoba lagi, terus ganti iklan yang kayak gini, ganti apa video yang kayak gini yang kira-kira konten yang cocok buat iklan, terus itu yang kita treat bikin kayak gitu terus. Ya, terus dari dulu awal-awal waktu membuat Barklana itu kan masih tadi ya memenuhi pesanan teman, pesanan yang ada kecil-kecilan. Terus kemudian setelah beriklan itu kan naik secara segmennya signifikan ya. Jadi kita tahu segmennya apa lebih luas, terus di mana aja, enggak sekitar cuman apa teman atau sekitar daerah situ juga. Jadi ya, kita bisa kalau saya lihat itu produknya Mas Zaki itu kan sebenarnya variasinya nggak terlalu banyak juga ya. Ya, cuman itu aja. Itu kan yang menarik, warna-warnanya yang justru banyak. yang menarik dari situ tidak banyak variasinya tapi penjualan meningkat terus ya. Nah, ini rahasianya kira-kira apa ini? Apa memang dalam bisnis itu variasi nggak perlu banyak-banyak, yang penting masih apa itu profitable gitu? Kalau nggak tahu sih Pak kalau itu gimana ya, juga bingung juga. Enggak, maksudnya pernah nggak nyoba buat produk banyak gitu malah ternyata yang laku ini saja gitu? Kalau saya lebih ke apa ya Pak? Bikinnya cuma satu-satu, cuman story produknya itu saya bikin, benar-benar saya bikin. Oke. Gitu. Dari nama, terus jadi fungsi, terus jadi dari apa namanya. Jadi kan setiap hari saya update kayak ngobrol biasa sih adminnya. Iya. Kita ngobrol ngobrol sharing-sharing biasa, mau teman-teman follower mau produk yang kayak apa, itu sering saya tanyain, terus ada kasih insight gini, terus mau nama produk karena apa, tanyain terus. Jadi apa build produknya itu udah masuk sebelum produknya jadi sebenarnya. Jadi kayak jadi sebenarnya sebelum bikin produk baru gitu ya, atau setiap produk itu harus diiringi dengan engagement sama konsumen gitu ya. Bener banget. Engagement gitu. Jadi engagementnya kalau selama ini pakai apa tuh caranya supaya apa namanya supaya punya ikatan gitu sama. Lebih interaktif aja sih kayaknya. Kalau di Barklana lebih interaktif. Kalau di Barklana kayak kalau bikin tweet di stories Instagram, kalau enggak di kebanyakan di stories sih. Itu ngobrol efektif ya? biasa. Maksudnya itu efektif ya? Itu sangat efektif sih kalau menurutku ya Bun. Kayak ngobrol biasa sih. Jadi di Barklana adminnya nggak kayak admin robot sih. Jadi kita nge-treat, bener-bener nge-treat kayak ngobrol sesama. Ya kayak temen nongkrong, nanyain apa kuliahnya gimana, terus udah makan apa, nah kayak gitu, terus masalah percintaan gitu. Jadi menghilangkan tren itu ya, tren admin robot kan sekarang kan lagi kalau semuanya kita diarahkan, kalau semuanya kita landing di salah satu apa namanya iklan gitu ya di Instagram, terus nanti kita
link tree-nya kita klik, terus nanti kan kita diarahkan ke WhatsApp atau ke DM-nya itu kan bot banget gitu ya. Maksudnya bahasanya tuh, selamat pagi kakak, apa yang bisa dibantu? Kalau Barkelana bukan penganut itu gitu ya. Kalau Barkelana random biasa. Kadang juga sering curhat sama pelanggan, cuma nanya nggak jelas. Oh gitu ya. Jadi engagement yang berbuah manis gitu, karena dari situ akhirnya kita jadi bisa apa ya, kayak brand itu kayak dikembangkan bareng sama konsumen gitu kali ya. Ya benar banget. Ya, jadi, tapi itu nggak terasa loh ya, itu sebenarnya marketing research ya sebenarnya ya. Benar banget. Riset pasar ya itu ya. Benar banget. Ya. Dan maksudnya selama ini nggak pernah saya lakukan karena saya bukan brand ya, saya bukan brand gardener, saya bukan brand gardener kayak Jaki. Kalau Jaki saya lihatnya dia kayak brand gardener kan dia, karena kalau dengar ceritanya Zaki tadi tuh kayak ngerasa bahwa oh dia tahu terus gitu ya apa ya yang harus aku lakukan, caranya nge-treat konsumen tuh kayak gimana. Jadi dia kayak tukang taman yang tahu oh apa ya yang harus aku lakukan gitu ya untuk menjaga supaya tamanku tuh tetap oke. Kalau Bu Lina kan bukan, cuman yang selama ini nggak pernah terbersit dalam benaknya Bu Lina tuh kalau soalnya kita bangun engagement itu bisa berefek gitu, bisa berdampak gitu ke produk. Saya nggak tahu kalau soalnya bahkan konsumen itu bisa ngasih insight gitu ke brand, ke pemilik brand kayak Jaki gitu ya, ngasih insight kayak gini-gini, masukan kayak gini-gini itu yang sama sekali nggak terbayang gitu. Padahal cuma lewat stories ya. Ya cuma lewat stories, DM-an, terus ya sering nanya mau produk yang kayak gimana, warna kayak apa, terus ya kadang pelanggan malah sering bikin kayak gini Min, terus ya oke, ditampung, terus ya gitu. Jadi kuncinya ngobrol menjadi sama Mas Mimin yang ramah gitu ya. Ya. Jadi tim risetnya itu adalah dari admin ya. Kalau dulu itu biasanya itu perusahaan besar itu tim risetnya harus gerilya ya ke daerah-daerah, ke turun ke lapangan. Tapi sekarang mungkin sudah disediakan platform dan era komunikasi sudah berubah ya. Jadi itu ternyata cara yang lebih efektif. Nah ini kan asik banget nih sebenarnya. Ini wawasan yang luar biasa buat teman-teman mahasiswa, karena kalau di kelas itu kan pasti teoritik ya. Teoritik itu kan ya namanya marketing research itu ya riset strength weakness kayak gitu ya, SWOT lah kayak gitu ya. Sebenarnya kan itu kan udah klasik. Tapi sebenarnya itu masuk juga sih Pak. Tapi klasik gitu ya. Ya cuman ya harus ada basic kayak gitu sih. Jadi itu sebagai basic, tapi kan maksudnya untuk dipraktikkan pengembangannya kan, mengikuti gaya yang sekarang, kira-kira kayak gitu. Karena kalau dulu tuh Pak Wanda masih ingat nggak, zaman dulu kita pernah datang ke acara kayak festival Caraka ya, yang di situ ada kayak dari tim media research gitu. Jadi dia perusahaannya tuh cuma jual data. Saya juga ikut itu yang Caraka. Ini serunya mahasiswa yang sekarang ya. Ini saya nggak pernah ke kampus. Nanti kalau ke kampus sudah boleh ke kampus, itu serunya dulu kita seperti itu. Kita sama mahasiswa, sama timnya Mas Zaki ini paling sering keluar kita. Ya kayaknya kita main aja ya. Keluar ke namanya Caraka Fest. Festival. Iya, festival. Asik banget itu, kita dapat insight banyak dari acara itu. Dan waktu itu memang benar kata Bu Raina tadi, di sana itu ada satu perusahaan khusus yang cuma jualan data konsumen. Nah, kalau sekarang jualan data itu ya itu tadi via digital. Kita juga segmented ya, kalau tidak salah di Instagram maupun kalau platform Instagram, saya beberapa kali ngiklan di Instagram maupun di AdSense, itu memang segmented banget. Kita menentukan siapa yang akan kita sasar, dan itu memang benar-benar efektif dibandingkan iklan-iklan billboard kepak sayap atau mungkin iklan televisi gitu ya. Jadi ini nanti pelajaran bagi mahasiswa, kalau membuat iklan itu ya spesifik ya, langsung tepat sasaran. Nah itu kira-kira yang buat kontennya siapa Mas Zaki? Yang tim kreatifnya di tempatnya Mas Zaki? Ada tim khusus nggak yang kalau tim ada, tinggal eksekusi bikin kontennya. Kalau ide kebanyakan masih dari saya. Jadi teman-teman tinggal ngeksekusi idenya kayak gimana, mau shoot kayak gimana, mau bikin konten. Kalau mau bikin konten kayak apa, aku udah ngelis macam-macam nih sebelum tak bikin apa aja. Jadi ngelis banyak nih, mau bikin konten TikTok tapi temanya kayak apa, trennya kayak gimana, Instagram Reels, yang tren tuh kayak gimana, kita
ngoleksi, udah punya listnya ya, udah punya yang ngoleksi, kayak list, koleksi ide gitu ya. koleksi ide harus kita catat sih kalau saya. Jadi gitu, kalau hari apa tinggal kita bikin semua, sehari 2 hari, cuman buat eksekusi konten-konten itu doang sih. Tapi Itu nanti tetap durasinya uploadnya apa, berkala ya. Ya, intensitasnya kayak apa Mas Zaki? Per minggu, per hari, per bulan, atau per apa Per gitu? bulan, per bulan. Per bulan Kita, konten baru per bulan? Atau per jadi, hari malahan konten barunya? bulan sebelumnya kita bikin list konten yang mau dibikin ya selama sebulan itu apa aja nih. Kalau nggak TikTok, Reels, Instagram, foto katalog dan lain, kita catat semua. Nah, minggu awal bulan selanjutnya baru kita bikin semua. Terus minggu-minggu berikutnya buat edit, buat yang lain-lain lah, kayak masang iklan, terus ngepost setiap hari, enggak setiap hari sih, ngepost produk-produk yang sudah dibikin itu secara konsisten lah, kalau enggak 2 hari sekali, 3 hari sekali atau Kalau strategi promo-promo gitu kan, Ki ya, kalau Bu Nina share screen ya, Bu Nina sebentar. Bu Nina share screen dulu yang kayak gini tuh kayaknya Bu Nina kalau lihat-lihat berkelana itu kan kayak sering banget itu bikin kayak event promo atau kayak gini ya Ki, jadi atau kayak pernah kayak kolaborasi juga ya Ki sama ilustrator kayak gitu. Next bakal ada kolaborasi lagi. Oh bulan gitu. Ini bulan Nah depan. kayak gini nih kan ada apa ya, kayak kolaborasi kayak gini ya Ki ya, produk-produk seperti ini. Nah sebenarnya ini tujuan utamanya tuh dalam rangka apa tuh gitu. Jadi kayak kasih diskon, terus habis itu kolaborasi itu kan sebenarnya kalau dalam teori itu kan masuknya dalam kalau marketing mix itu kan ada masuk dalam kategori sales promotion ya gitu ya. Nah itu kalau Jaki ngerasanya tuh buat apa dan efeknya apa gitu buat brandnya? Yang promo ya Bu, atau yang kolaborasi ini? Ya yang promo dulu deh boleh. Ini kan kayak gini promo gini ya. Nah promo kan beberapa kali ini kayak sering promo gitu. Kalau promo emang harus ada promo setiap hari sih kalau menurut. Setiap hari. Setiap hari sih. Buat apanya itu, kalau orang kalau mau beli kan harus ada trigger dulu kan. Ya, umpamanya harganya produk udah murah nih. Cuman kita nggak ada nge-trigger konsumen buat beli. Ya udah murah aja tapi nggak ada yang beli. Jadi gitu. Jadi tiap hari kita ingetin ada diskon nih buat beli, ayo beli sekarang. Gitu harus post. Jadi itu sebagai trigger gitu ya. Fungsinya buat cuman trigger buat beli aja sih Bu. Kuota buat diskonnya nggak seberapa sebenarnya. Ada kasih kuota berapa. Jadi nggak semua harus diskon. Iya, nggak semuanya diskon gitu ya. Ya, promo-promo ini kan fungsinya cuma buat nge-trigger orang ngeklik, nge-share, buat beli nih sekarang, kalau nggak beli sekarang besok nggak dapat promo loh. Itu kayak Senin harga naik gitu ya kalau istilahnya. Di iklan TV zaman dulu tuh iklan apa tuh, beli sekarang Senin harga naik properti gitu ya. Properti ya. Oh gitu kalau nggak gitu jadi, kalau nggak gitu orang-orang nggak bakal buat beli atau nggak ngeklik interaksi. Jadi sebenarnya produk yang murah aja tuh nggak cukup ya Ki ya. Maksudnya dia produk yang murah itu nggak cukup kalau sebenarnya kita nggak menciptakan trigger ya, it means nothing gitu ya. Ya enggak. Walaupun murah kan, gimana ya? Kita nggak tahu harganya sebenarnya berapa ya. Kalau nggak ada trigger buat beli, ya udah. Emang harganya segitu. Kayak dulu kuliahnya impulse buying tendency itu ya. Jadi harus mendesak pelanggan buat beli. Nggak butuh pun harus beli gitu ya. Iya, benar. Iya, impuls. Jadi nanti teman-teman pasti akan dapat nanti dapat materi itu ya, impulse buying tendency. Jadi nggak mau pun itu nanti akan terpikat untuk beli karena ada promo-promo yang menarik untuk dilewatkan gitu ya, terlalu menarik untuk dilewatkan. Nah, ini semua dipraktikkan di sini nih. Kalau yang kolaborasi Mas Zaki? Kalau yang kolaborasi yang ini kan kemarin pas awal-awal pandemi sih Bun. Itu kan ya kayak ilustrator teman-temanku sebenarnya sih.
Oh, ini Kayak teman-teman ya sebenarnya ya. pasti pertanyaan ngepost sih kalau bikin kolaborasi gimana nih, wah ya responnya banyak, responnya Oh. lumayan sih. Ah, Terus oke ini kayaknya bikin sesuatu apa kayak kalau oke. dulu kan awal-awal bikin masker kayak jadi tren ya Bun. Pas Hmm. awal-awal pandemi ya. Ya kayaknya bikin masker aja deh yang gambar ilustrasi followers Barcelona kayak asik kayak sih, ya udah akhirnya jadi juga. Responnya Itu gimana yang nih? Maksudnya respon pasarnya? Yang kirim banyak banget. Oh, Memang gitu. pilih yang Ini anak UNES mungkin ya ini ya, Kamal ini ya. ya banyak kan anak UNES sih sebenarnya. Ah, gitu. Anak UNES emang kalau ilustrator itu jangan tanya, Bagus bagus ngumpul di sini. bagus banget. Iya, iya. Oke, jadi ada kolaborasi Itu kayak anak gini. UNS juga ada anak Surabaya juga, Jakarta Ini juga. ya. Nah, terus akhirnya dipilih semuanya nggak diproduksi kan Ki? Maksudnya kan pasti dipilih ya. Jadi karena Ya pas meskipun dipilih. banyak yang jadi entry-nya banyak yang masuk tetap harus dipilih. Oke, gitu. Udah hampir jam 10 aja tiba-tiba. Terus kalau menurut Zaki sekarang nih, karena sudah punya brand ya, brand Barkelana gitu. Apa sih yang paling menantang gitu Ki? Ketika kita harus maintain supaya brand itu tetap bisa hidup, tetap bisa diterima untuk waktu yang lama oleh konsumen gitu, gimana Ki? Apa yang paling menantang dalam Eh, maintaining brand? Sama kayaknya brand produk kita sendiri sih Bun. Hmm. Kita harus bikin produk yang apa? Yang bagus, terus gimmick ceritanya juga lumayan menarik gitu sih. Gimmick cerita tuh maksudnya setiap produk itu harus disertai dengan sebuah Cerita sebuah kayak cerita gitu ya. ya walaupun ya ceritanya dibikin-bikin ya. Ya, tapi itu Nah, harus gitu ya. itu penting banget sih sebenarnya. Mm-mm. Kalau diperkenalkan setiap produk kan namanya daerah-daerah itu kan. Mm-mm. Iya, iya. Eh, Ya Indonesia itu. banget lah pokoknya ya, kayak Barcelona itu. Iya sih. Oh, gitu. Oke, Sesuai jadi sama konsep namanya juga, terus mm, ya nama-nama itu yang saya kasih ke produk itu juga dari konsumen sebenarnya sih Bun. Dapat masukan mm, dari dari konsumen, namanya bagusnya apa? Mereka yang usul ide. mm. Nanti dikasih nggak yang usul ide yang Pasti idenya kepake? dikasih, Oh, pasti dikasih. dikasih. Oh, Umpama gitu. kita post di feed kan, Nah, 10 orang kita pilih namanya yang kayaknya cocok nih buat nama produk ini. Nah, 10 nah, orang kita kasih, terus cuman satu satu yang kasih ekstra kayak apa kayak. gitu. Ya, ini sebenarnya ilmu periklanan semua itu ya, Ki ya. Iya bener Bun, itu semua yang ada di kafe dulu. Tinggal kita Gitu ya. apa cara apa namanya ya, nerapinya kayaknya. Kalau Iya. nggak ngembanginnya kayak gimana, nyesuaiin sama keadaan apa keadaan periklanan yang sekarang itu kayak gimana. Kalau dulu kan eh, kalau saya dulu awal-awal kan foto juga sering Mm-mm. proper banget kan. Kalau sekarang nggak berguna sih kalau foto, harus ada kayak video dan lain-lain, terus ada Nah, konsep kan. nanti ada reels juga Kita gitu harus ya. Mm-mm. update tren itu sih yang jadi tantangan sih. Kalau saya sekarang susahnya beralih ke TikTok, itu susah banget buat saya ya. Saya juga Susah nggak banget. punya TikTok, nggak ngerti. Loh, Ternyata tapi ini ya kan riset usia. terbaru ini benar-benar riset terbaru baru rilis kemarin malam nih ya dari apa risetnya lembaga di Inggris ini. Sekarang itu waktu tayangnya TikTok sama versus waktu tayangnya YouTube itu sekarang jauh lebih baik TikTok. Hampir Iya. 30% di atasnya YouTube sekarang TikTok itu. Jadi semua apa itu namanya periklanan itu banyak yang lari ke TikTok. Itu saat ini kondisinya seperti itu. Jadi memang benar itu harus lari ke TikTok sesulit apapun caranya gitu ya. Karena pasarnya saat ini bergeser ke sana. Bahkan saya sendiri di game ya. Di game itu kan tidak terlepas apa tidak terikat seperti tadi ya. Tapi tetap aja TikTok pun itu katanya juga sama teman-teman apa gamer itu pembuat game itu juga sama harus masuk ke TikTok juga. Kalau nggak ke TikTok ya nanti apa itu namanya awareness terhadap produk kita ya kecil gitu dibandingkan yang lain-lain itu.
Jadi memang Mas Zaki ini harus lari ke TikTok apapun alasannya dan bagaimanapun caranya gitu ya. Memang tapi harus dipelajari banget gitu. Harus dipelajari banget. Sebenarnya konten TikTok ya nggak harus proper banget sih. Kayak kita malah nggak cocok, Mas. Kalau saya malah nggak cocok, kayaknya sudah terlalu tua untuk TikTok ya. Ya, tapi memang kalau yang maksudnya betul katanya Jaki. Jadi kan kalau Instagram kan kita harus provide foto tuh kan yang bagus ya, bagus banget kualitasnya itu kan kayak gitu. Kalau TikTok kan enggak, mesti yang viral. Iya, makanya kita bingung. Soalnya kita saya tumbuh pas Instagram betul naik kan. Nah, sekarang TikTok naik, kayak apa ya? Ada gap. Harus beralih kayak ke model konten TikTok agak kesusahan. Agak nggak rela. Dalam kata lain agak nggak rela. Aku nggak tega nih bikin konten kayak gini. Iya, bayangkan Mas Zaki sudah di era Instagram ya. Kita di era Friendster, bayangkan. Mereka aja anak-anak sekarang Friendster aja nggak tahu. Ini nge-lag. Pesertanya yang lain nge-lag, nggak ngerti apa Friendster gitu, nggak ada yang ngerti. Ya, itu yang terjadi. Ya, oke. Mungkin sebelum nanti Jaki ada bikin closing statement, teman-teman boleh deh Bu Nina buka sesi pertanyaan kalau teman-teman mau bertanya gitu sama Mas Zaki, mumpung Mas Zaki ada di sini. Cuman yang saya lihat di sini kan kelebihannya itu adalah Mas Zaki selain punya Alah, aku metu ya. Masih nyala nggak itu? Ntar masih nge-lag lagi. Kasih banget ya. Sudah? Sudah. Sorry ya, internet saya tiba-tiba mati. Ya sebegitulah ya kendala dalam internet gitu. Kira-kira seperti itu. Teman-teman silakan saya buka sesi pertanyaan. Kalau teman-teman mau menanyakan silakan raise hand. Dan sebenarnya kalau sambil Bu Nina ini ya menyampaikan ini, teman-teman silakan kalau mau tanya langsung aja raise hand. Kelebihannya Mas Zaki ini selain punya kemampuan untuk bisa mengembangkan sebuah produk, tapi Mas Zaki juga punya bekal branding gitu. Jadi kesadarannya untuk branding yang didapat dari kampus juga karena mungkin kemarin sempat kerja di Soka juga sih ya. Iya, cuman graphic designer bukan branding. Tapi kan mungkin karena ngomong-ngomong denger gitu ya, denger Mas Tafi aja ngomong gitu ya. Jadi mungkin agak enggak juga. Enggak juga. Ya mungkin tapi karena lingkungan gitu ya. Jadi kemampuan untuk bisa memelihara brandnya dengan baik itu juga jadi bekal yang luar biasa untuk membesarkan Berkelana seperti sekarang. Oke teman-teman silakan kalau ada yang mau ditanya, ada yang mau bertanya, silakan raise hand atau langsung nyalakan mikrofonnya deh, boleh ya. Mumpung Mas Zakinya ada di sini, silakan teman-teman. Saya mau tanya. Oke silakan. Nanti kalau yang nanya tak kasih produk baru ya. Oke. Mau dong. Belum dirilis. Belum dirilis. Oke. Oh, yang tadi Ki. Buat tester. Iya benar. Oh, yang tadi. Dirilis. Yang tadi di fotonya dikirim sama Jaki. Editnya belum selesai malah itu. Sebentar ya, ini saya share screen dulu ya nih ya. Bentar. Biar pada rebutan tanya gitu ya. Silahkan ini ya. Oke, ini adalah produk terbaru dari Berkelana. Kalau produk yang Bu Nina pakai, Berkelana itu adalah produk yang panjang ya Ki ya, versinya namanya lupa apa serinya ya Ki? Yang Bandung kayaknya Bun. Oh iya yang Bandung. Bu Nina punya beberapa warna yang Bandung. Nah itu enak desainnya cuma separuh. Ini separuhnya dipotong aja ini. Bandung. Nah desainnya tuh enak banget buat nyimpen paspor. Jadi kalau kita lagi pergi ke luar negeri, bawa crucials di mana paspor itu nggak bisa ketinggalan. Aduh, tas itu memang juara, enak banget gitu ya dipakainya. Oke, silakan. Tadi siapa yang mau tanya tadi ya? Afrizal. Oh silakan Mas Afrizal. Mas ada nggak kayak tips buat kita nih yang masih baru mau membangun? Kita kan kadang juga masih ragu karena semakin berkembangnya zaman kan ada brand-brand yang makin kreatif, makin banyak muncul, sama ditambah brand-brand yang udah besar kayak gitu. Ada nggak tipsnya buat itu memulai?
biar lebih pede gitu Mas. Kalau saya sendiri ya, kayaknya kalau mau bikin apa brand apa atau apalah, kalau mau studio ilustrasi, kita share aja apa kayak behind the scene, terus kayak apa, proses bikin karyanya kayak gimana gitu kita share terus. Jadi orang-orang akan interest dulu sebelum produknya ada atau karyanya ada, buat apa namanya, tahu tuh orang-orang ikut ikut apa ya Bun, kayak ikut bikin produk itu nih. Ikut Nah berkembang gitu bersama kayaknya. brandnya gitu. Iya gitu kira-kira sih. Oh Jadi gitu. kalau mau Ada bikin ikatan hati ya sebelum produk itu hadir sudah terikat duluan ya. ya itu tak lakuin sih kalau pas dulu awal-awal bikin. Jadi Bu Nina juga tahu awal-awal kayak gimana bikinnya, nggak langsung bikin jadi, dari beli-beli kain awal-awal kita share post ngapain aja, beli produk, beli kain di toko, terus bikin logo, kita share terus. Jadi orang-orang sebelum jadi pun udah interest sama produk kita. Gitu kira-kira. Jadi itu Share juga aja di bikin TikTok pede, atau di bikin mana pede kalau ya. sekarang sih. Iya Bikin sih. tambah pede ya Ki ya. Jadi maksudnya karena kita ini providing sesuatu yang kualitasnya bagus gitu. Jadi ya ngapain malu untuk di-share gitu ya. Jadi kita jadi lebih pede untuk memulai Tapi memperkenalkan. kalau bikin produk nggak harus bagus dulu, nggak apa-apa sih Bun. Gitu ya. Kita jamin pakai, kalau saya dulu pakai garansi ya. Berani kita repair atau berani kita balikin uang kalau nggak cocok selama dipakai berapa bulan gitu kira-kira. Jadi semua kita yang apa, kalau awal kita yang pegang, nge-treat semua produk kita yang udah dipakai konsumen. Oke. Ya, berarti after sales-nya diperhatikan Mas ya. Yes, benar banget itu. Itu apa? Nanti lagi-lagi Mas, nanti kalau teman-teman itu nanti mempelajari tentang apa itu namanya periklanan ya. Nanti ada yang namanya public relation ya. Nah, ini Mas Zaki tadi yang disampaikan itu PR banget, public relation. Jadi ngasih jaminan, ngasih garansi. Istilahnya itu membentuk komunitas Barklana sendiri gitu. Jadi konsumen itu setelah beli masih terikat, tidak beli tidak lepas. Ya, kalau yang lain-lain itu kan beli sudah kalau nggak pakai video unpacking-nya gitu ya, nanti unboxing-nya nggak pakai video, nggak bisa diproses. Nah, kalau Barklana malah saya juga ngikuti juga waktu itu ya, berani jamin apa itu namanya kualitas jahitan, kualitas apa, dan itu adalah nilai tambah tersendiri dari brand ini. Itu nggak apa-apa sih kita modal kayak apa, ya berani rugi sih kalau berani rugi produk kita nggak ya. bagus atau nggak sesuai ekspektasi, balikin aja nggak apa-apa, kita balikin uang daripada apa. Soalnya kalau di Shopee atau marketplace kan itu ada kayak review kan. Nah itu sangat berpengaruh soalnya. Daripada yang refund banyak nggak Mas? Yang maksudnya yang refund atau yang balik untuk repair atau apa gitu banyak nggak kira-kira? Awal banyak. Awal banyak. Tapi sekarang jarang banget. Soalnya karena kalau awal dari situ kan juga jadi belajar ya. Kita develop produk nggak langsung bagus awal-awal dulu. Jadi kita harus belajar bikin produk yang bagus itu kayak apa, butuh waktu juga. Jadi orang balikin pun ya kita sadar diri produk kita belum bagus, nggak masalah. Oke. Ini karena banyak yang raise hand, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya. Ke Mbak Aulia Nur Rifani, silakan Mbak Aulia. Oke, maaf sebelumnya karena sinyal saya kurang baik jadi off cam ya. Iya, kan tadi kan kalau pas bangun usaha kan pasti kita kayak sering ngalamin trial dan error gitu tadi ya. Nah, itu pasti kalau kita sendiri ngerasa kayak kurang pede. Jadi kurang semangat. Iya, jadi kurang pede. Nah, itu cara mengatasinya gimana? Terus kadang juga kita ngerasa kayak bosen gitu, mulai bosen sama usaha. Itu cara ngatasi rasa bosen sama rasa kurang pedenya itu gimana? Gitu kalau aja. Itu apa ya? Kalau itu masalah pribadi sih kayaknya. Iya kan? Gimana ya? Itu yang bisa memulai itu kayaknya diri kita sendiri. Jadi ya bodo amat sih orang-orang kasarnya kayak gitu. Cuman ya kita terus berusaha sih.
buat apa ya? Buat konsisten buat bikin karya itu. Jadi kalau kayak yang kurang, kalau menurut orang kurang, ya udah perbaiki, gitu sih. Ya, terus kalau mau Boleh malas. Ya, bener kayak nggak gitu ya. boleh malas juga sih. Nggak boleh malas. Bener nggak boleh malas, harus terus nge-explore. Ya, karena itu baru awal aja udah males, setelah jadi pun ya nggak jauh-jauh, itu permasalahan diri kita, ngelawan kita sendiri sih sebenarnya. Nah, kita PR-nya itu Nggak harus boleh bisa malas. ngelawan diri sendiri, nggak boleh Iya. males, terus update tren, kita harus ngapain aja, jadi kita tahu ngapain aja kalau kita tahu tren yang lagi rame. Berarti musuhnya itu sebenarnya bukan kompetitor Mas Zaki ya, tapi musuh utama dari membangun branding ya diri sendiri ya. Diri sendiri Iya, males ya amblas tuh trennya. malas terus nggak, kurang mau belajar tren, terus ya Lewat gitu. sudah ya langsung ya. Oke. Jadi kita harus belajar memaintain diri kita sendiri sih kalau yang kayak gitu. Oke, sip. Jadi itu kata kuncinya ya, nggak boleh males, harus memaksa diri sendiri untuk terus berkembang. Harus maksa. Mau nggak mau sih, harus kepepet juga kayaknya. Jadi, Kalau nggak punya jadi uang juga. meskipun udah punya brand, katakanlah terus pendapatannya udah berdijit-dijit gitu ya, tetap aja nggak males ya, nggak bisa Ya males. itu sih. Gitu. Ya nggak boleh males. Nggak boleh males gitu. Kalau Harus males makin ya gede gitu tanggung jawabnya. udah kelar. Oke, jadi kalau kuliah jangan males. Ya itu susah. Itu susah. Itu susah. Maksudnya kuliah jangan males biar cepat kelar, habis itu mau jumpalitan terserah gitu. Yo, oke. Gitu. Ya bun. Oke, silakan nanti Mas Muhammad Nur Aroni, silakan. Oh iya, yang tadi dicatat ya bun. Iya, tak catat nih, aku sekretarismu nih. Oke, silakan Mas Nur Aroni. Ya, selamat pagi Bu. Ya, mau bertanya On cam sebenarnya dong, biar tahu Mas Aroni itu yang seperti apa. Wah, ini desainer handal angkatan atas nih. belum mandi. Oke, silakan Mas Nur Aroni. Mau bertanya, sebenarnya ada 2 pertanyaan sih Bu, nggak apa-apa ya? Ya. Nggak apa-apa. Oh ya, apa yang satu tuh tentang strategi sih, lebih ke strategi. Apakah untuk membangun brand tuh kita harus mengikuti tren? Dalam artian ini kayak mengikuti pasar lagi pengennya apa dan kita membuat barang itu, atau lebih ke yang idealis yang berkarakter gitu Mas, yang kalau kita mau pengennya bikin tas ya tas aja, walaupun yang lain lagi trennya apa, kita harus idealis gitu. Terus yang pertanyaan kedua soal teknis nih untuk satu dulu biar nggak lupa. Oh iya. Makasih Mas. Udah tua. Nanti dilanjut nggak apa? Oke, siap. Kalau yang tren, kayaknya kalau kita jualan ya, kayaknya kita harus ngikutin tren sih. Kecuali kita kalau bikin karya ya harus dari pikiran, hasil olah pikiran kita sendiri. Kalau mau jualan ya harus kita ngikutin pasar. Cuma kita harus punya style sendiri biar nggak dilupain orang. Gitu, kira-kira gitu sih kayak. Jadi ngikutin tren itu harus, ngikutin tren pasar itu harus, tapi punya style sendiri juga harus gitu ya. Iya benar. Kalau ngikutin tren aja, cuman kita nggak punya karakter juga. Ingat sih beberapa, ingat bentar, cuman setelah itu kayaknya bakal cepet dilupain. Oke. Kira-kira gitu. Oke. Ya, yang kedua, yang kedua silakan. Untuk yang kedua ini lebih ke teknis sih. Kalau kita baru bangun brand itu kan biasanya kita nggak bisa memproduksi sendiri dan biasanya vendor itu loh Mas. Ngandelin vendor gitu. Nah itu tipsnya gimana? Apakah mending kita kalau baru awal tuh vendor aja, kayak serahin vendor semua desainnya, maksudnya tetap desainnya dari kita, cuma yang produksi itu vendor, atau kita merintis dari awal yang kayak nyari bahan sendiri, kayak survei sendiri ke pasar gitu-gitu. Lebih kira-kira kalau itu gimana? Kalau saya sendiri ya mending riset sendiri, mencari sendiri. Maunya, karena vendor juga kebanyakan ya karena mereka pekerjaannya juga nggak bisa diburu-buru terus
tahu keinginan kita sendiri ya kita nyari sendiri aja sih. Terus kalau penjahit nih, penjahit pun aku juga nggak nyari yang kayak vendor-vendor yang gede-gede sih. Nyari orang, bener-bener orang, tetangga atau siapa yang bisa jahit. Kita treatment biar jahit kayak gini, terus sediain alat-alat yang nggak perlu dia tapi nggak punya, ya kita sediain sendiri. Kayak bahan, terus kalau saya kain kan, umpamanya kain kan. Saya sampai sekarang masih belajar sendiri sih. Jadi biar Meskipun tahu lebih berdarah-darah yang lebih sulit, tapi tetap harus lebih enak karena menurut kita kita tahu sendiri. harganya seberapa. Kalau di vendor biasanya harganya lebih tinggi. Itu bisa neken biaya kos produksi. Terus kita efeknya nanti produknya bisa lebih murah. Kalau lebih murah, nanti promonya bisa lebih gampang. Mau kasih diskon berapapun, lebih gampang apa? Ke iklannya juga efeknya lebih gampang. Jadi kalau saya prefer bikin sendiri. Cuman tergantung produknya juga ya. Kalau kita nggak bisa bikin produknya juga ya mungkin bisa orang lain yang lebih murah. Terus di branding ulang gitu ya. Ya itu preferensi ya. Tapi kalau itu menurut saya. Ya. Okay. Ya, gitu ya, Mas Turaroni ya. Ya, makasih. Ya, makasih Mas. Yap. Ini kamu yang pilih Ki, siapa nih yang mau nanya? Terserah Put, terserah. Loh, ini banyak yang raise hand kelihatan nggak di monitor? Banyak yang angkat tangan pakai kuning-kuning. Oh ya. Urut aja nggak apa-apa. Loh, kamu aja yang pilih. Oh, yang dari pojok aja deh. Zurian. Zurian, oke, silakan Zurian. Halo Mas, saya Zurian Mas. Oke. Sedikit cerita nih kan. Kemarin juga sempat datang ke pameran brand tentang pakaian juga di Jakarta. Namanya Sejauh Mata Memandang itu Mas. Nah, cara dia nge-treat, cara dia menarik audiens tuh dengan cara dia kan emang konsep dari awalnya kan peduli sama lingkungan. Dengan cara pameran pakaian yang udah bekas gitu terus diolah lagi. Nah, kalau dari Barekelana juga ada awareness gitu nggak? Ada rencana buat peduli lingkungan atau gimana gitu nggak? Iya, oke. Kalau kayak wear kayak gitu sih sepertinya tergantung brandnya sih. Kalau di Barekelana kayaknya belum. Kalau enggak kemungkinan bikin produk khusus atau enggak share koleksi khusus. Kalau ada yang seniman mau kolaborasi bisa aja sih tentang lingkungan mungkin ya itu tadi. Tapi sementara ini bukan fokus utama gitu ya? Apa maksudnya? Ya, itu tergantung brandnya ya Ki. Tergantung cara nge-treat brandnya kayak gimana. Soalnya kalau di Barekelana bukan yang isu-isu kayak gitu yang kita angkat. Jadi beda segmen. Ya betul. Jadi beda segmen ya pasti beda nge-treat ya. Beda treatment. Betul. Oke, nggak gitu menutup kemungkinan kalau ada yang mau ngajakin kolaborasi bisa aja sih ngapain gitu. Gitu ya Zurian ya. Jadi beda brand beda treatment. Oke, tuh udah katanya Zurian. Terima kasih Mas. Oke, selanjutnya Pak Wanda yang pilih siapa yang mau dikasih kesempatan buat bertanya? Berikutnya Mbak Elisa, kan urut ya. Oh ya, silakan Mbak Elisa. Urutannya diatur sama Zoom-nya. Mbak Elisa. Oh, sudah ya. Oke, silakan. Ya. Selamat pagi, saya Elisa mau bertanya. Ya. Silakan. Itu biasanya kalau bikin konten-konten iklan yang bisa buat menarik perhatian pembeli itu tuh inspirasinya biasanya dari mana? Terus kalau pernah nggak ngerasa bingung gitu mau post apa atau bikin konten apa itu gimana cara ngatasinnya? Itu aja, terima kasih. Kalau bingung sampai sekarang aja masih bingung. Jadi apa ya?
Tadi yang pertama apa? Itu bikin konten iklan yang menarik pembeli, Oh ya, inspirasinya dari mana? kalau bikin konten khususnya iklan ya, itu kayak iklan hasil riset sih sebenarnya. Hasil riset terus apa ya namanya? Tulisan kita nawarin kayak diskon ini, terus promonya yang tertulis di iklan itu ngaruh banget sih. Jadi kayak clickbait, kalau iklannya kita menarik, harganya murah, kemungkinan buat orang ngeklik lebih besar daripada foto yang cuman bagus, cuman fotonya bagus, cuman ya nggak ada apa ya, maksud iklan itu apa, itu nggak jelas. Jadi cuman nampilin foto-foto aja, tapi nggak ngasih promo apa, kemungkinan kliknya lebih sedikit. Tapi kecuali si pengiklan pengen cuman apa ya, naikin engage aja sih nggak masalah. Cuman kalau untuk sales itu harus jelas kita ngiklannya buat apa, produknya apa, harganya seberapa. Jadi Gitu. promosi itu nggak selalu buat naikin sales ya. Jadi kadang-kadang juga memang ditujukan untuk memang buat naikin engagement aja sih nggak sama apa-apa. konsumen. Itu Oke, tergantung jadi apa ya? Tergantung brandnya itu mau ngiklan buat tujuan apa. betul sekali. Nah ini kadang-kadang nanti yang kayaknya di mata kuliah ini tuh harus ditekankan. Jadi tujuan beriklannya tuh apa tuh harus terukur ya Ki ya. Jadi Ya, nggak bener. bisa random, itu nggak bisa gitu. Ya bisa random. Oke. Jadi inspirasinya adalah riset, Pak Elisa katanya. Kalau iklan kan detik ya. Jadi dalam waktu detik itu harus orang bakal ngeklik nih iklan ini. Nah itu sih. I see. Ya. Gitu Mbak Elisa? Ya, terima kasih jawabannya. Oke. Selanjutnya gimana? Iklannya harus simple sih kayaknya, Mama. Contoh aja ya, teknisnya background-nya lebih simple, kalau nggak kosong aja nggak apa-apa sih. Tampilin produk aja. Nggak usah yang rame-rame gitu. Lebih murah biasanya. Iya. Ini tugas Pak Wana nanti ya, di tugas-tugas berikutnya nanti kan bikin iklan. Oke. Nah, berarti selanjutnya siapa? Mas Yusuf ya? Ya, Mas Yusuf. Itu urutannya Mas Yusuf. Oke. Silakan Mas Yusuf. Oke Mas, saya mau tanya, kira-kira kiat-kiat yang bisa dilakukan dari mahasiswa supaya ntar waktu lulus sudah bisa bikin brand sendiri, kira-kira gimana? Kiat-kiat yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa. Udah ya? Oke. Gimana ya? Soalnya aku bikin dari kuliah juga udah bikin. Jadi kita nge-treatnya dari sekarang aja nggak apa-apa. Jadi, jangan nunggu nanti. Jangan nunggu nanti. Walaupun itu baru kekumpul labelnya aja atau cuman ada logonya aja, ya kita kayak share aja ke teman-teman ya, biar orang-orang yang tadi omongin tadi kita share aja progresnya kayak gimana, terus ya kita umbar cerita romantisasi brand kita sendiri. Romantisasi. Terus mulai aja ngapain kayak walaupun produknya belum jadi, ngimpi aja nggak apa-apa, nanti ntar diromantisasi. Iya, semakin cepat semakin baik kalau katanya Mas Yusuf. Jadi sebenarnya teman-teman mungkin ada yang bertanya-tanya ya, sebenarnya Mas Jaki ini pasti modalnya gede sih dari awal, soalnya dari awal udah mau rugi-rugi gitu. Kalau orang ya mungkin karena dengernya kan udah mau rugi buat ngiklan, rugi buat nge-treat konsumen gitu. Kalau sebenarnya Jaki kalau modalnya gimana Ki awalnya Ki? Modalnya cuman beli kain doang, Bun. 2 meter 120.000, terus ongkos jahit. Oh gitu kan, makanya. Jadi modalnya nggak yang harus digelontor oleh orang tua gitu ya Ki ya? Enggak lah. Enggak gitu ya jadinya. Ya kita kayak romantisasi produk kita sendiri aja sih. Itu penting kayaknya ya. Jadi jangan nunggu sampai nanti pas mau lulus gitu ya, mulai dari sekarang lebih baik gitu ya.
Aku bikinnya kan dari awal-awal, nggak awal sih, tengah-tengah kuliah juga kan, Bun. Iya, jauh sebelum itu sih. Maksudnya kan Jauh sebelum ah, jadi dari Barkena sampai sekarang lebih jauh ah, dari awal bikin ah, ah. sampai pertama Barkena ada. Iya, betul, betul. Jadi memang kalau benar ngikutin memang perjalanannya nggak yang pas lulus terus baru dikerjain, nggak. Tapi risetnya itu sudah mulai dari lama. Gitu sih, betul. Itu ya Mas Yusuf ya? Oke, makasih Mas. Oke. Berarti selanjutnya Mas Baruna, silahkan. Oke, Bu. Oke. Saya mau tanya, berdasarkan pengetahuan saya tuh kebanyakan orang-orang yang awal-awal merintis sebuah brand itu agar produknya itu dibeli, terus agar laku itu kebanyakan mereka memakai strategi menurunkan harga. Nah, jadi pikir mereka itu konsumennya itu dapat kualitas yang hampir sama tapi harganya yang murah. Nah, sebenarnya strategi seperti itu tuh bagus nggak sih? Apa terus kekurangan sama kelebihan dari strategi tersebut itu apa? Terima kasih. Kalau yang itu kayaknya lebih ke itu target, itu pertama target promosi aja sih, tergantung apa ya, circle jualan produknya kayak gimana. Cuma PR-nya kalau mau bikin produk yang dengan harga murah, PR-nya di biaya produksi itu tadi. Kayak pilih bahan yang jahit sendiri mungkin, terus belanja sendiri, terus ya nyari-nyari sendiri semua. Jadi bisa nekan biaya produksi itu tadi. Nah, kita pasang aja umpamanya harga aslinya 50.000 nih. Tapi sebenarnya biaya produksi ini harus, kalau di Barkana harus di atas 200% biaya produksi. Itu sih kayaknya kalau mau iklan dengan kayak promosinya kayaknya gede gitu sih. Jadi biaya produksi dengan biaya produk itu dijual kira-kira hampir 200% atau lebih dari harga produksi. Jadi lebih gampang nanti kita nge-treat iklannya. Gitu kira-kira Mas Baruna. Baik, terima kasih. Kalau harga murah sih itu tergantung. Momen kalau tas, liatin aja apa. Ya enggak tiba-tiba yang kita bikin harganya jatuh banget itu. Betul. Jangan sih. Malah kalau nanti bisa jadi bumerang ya. Benar. Gitu. Kayak kalau nggak sama kita nge-treat lebih ke brandingnya mungkin sih, daripada kita cuma ngandalin harga murah, kita nggak bisa survive lama sebenarnya kalau harga murah. Gitu. Betul sih. Kalau saya sih juga lihatnya, selama ini ketika melakukan pengamatan brand itu kayak gitu. Jadi Mas Baruna, kalau sebenarnya kita cuma mengandalkan harga yang lebih murah daripada produk yang lainnya, sustainability dari produk kita itu betul, jadi nggak bisa lama. Nanti kalau katakanlah kita pas katakanlah harga bahan baku naik, nanti kita jadi nggak bisa ikut naikin gitu. Jadi kalau mau dapat keuntungan yang lebih besar, PR kita di produksi. Jadi kita harus pinter-pinter nyari tempat vendor atau toko yang murah. Jadi ya kita harus nyari itu sih, PR-nya di situ. Gitu kira-kira. Ya Mas Baruna ya. Oke, terima kasih. Oke. Selanjutnya berarti Mbak Nisa. Nanti pertanyaan terakhir dari Mas Dimas Ari Asmara ya. Silakan Mbak Nisa. Iya, terima kasih Bu. Mas, perkenalkan saya Nisa Melania. Maaf sebelumnya on off cam. Oh, nggak bisa ya? Iya deh, oke. Jadi saya mau nanya, pasti kan dulu awal-awal tuh belum banyak yang follow gitu. Nah, belum banyak yang kenal. Terus tuh gimana sih caranya biar banyak yang nge-follow itu? Apakah harus promosi iklan Instagram atau kita harus nge-follow orang-orang dulu apa gimana? Terus tuh tipsnya tuh buat audiens Instagram biar aktif selalu like, komen itu tuh gimana? Terima kasih. Oke.
Kalau followers cepat naik ya, pertama orang datang ke page Instagram kita itu Instagram kita udah siap sih dari konten-konten, jadi orang ngelihat nggak cuman lihat terus cabut tanpa ngefollow. Nah, pertama ya kita kayaknya harus bikin konten-konten dulu, produk kita juga harus jelas, harga harus jelas, baru ngeiklan. Jadi iklan cuman buat datangin orang ke page Instagram kita. Nah, itu terserah dia mau ngefollow apa enggak. Tapi kalau feed-nya udah bagus, kontennya udah bagus, kemungkinan buat follow lebih besar. Nah, buat datengin followers, pertama dari konten itu dulu sih. Terus buat naikin lebih, baru ngiklan. Itu kira-kira. Jadi nata dulu kontennya, sampai bener. memang udah pantas dilihat, baru terus spending uang buat ngiklan gitu ya. Kalau Soalnya feed kalau kita, nggak page, semualah konten dan lain-lain di Instagram kita belum menarik, kita ngiklan, ya kemungkinan besar akan rugi, kemungkinan besar ya. Iya. Karena orang kan, karena bukan robot kita. Orang yang pakai Instagram juga orang, jadi nge-treatnya nggak bisa kayak nge-treat sistem atau nge-treat ya gitu, nggak bisa nge-treat kayak robot. Kalau gitu tuh jadi sodako jariah ke Mark Zuckerberg ya. Ya bener. Yang membuat Zuckerberg kaya ya kayak gitu ya. Orang-orang yang ngepost iklan tapi tanpa strategi sama sekali, sehingga dia istilahnya cuma sedekah Instagram saja gitu ya. Oke. Cuman kalau mau belajar iseng-iseng dulu, ntar sampai kontennya udah jadi sih nggak masalah sih. Cuman jangan expect bakal nambah naik follower atau penjualan naik, jangan expect dulu ke situ. Ini kalau estimasi pengeluarannya Mas Zaki untuk Instagram saja sebulan itu kira-kira seberapa Mas? Rentangan aja biar nggak detail-detail amat gitu ya. Kalau dulu awal masih 10.000 Pak, dulu ya. Itu 10.000. Cuman kan karena udah lumayan sering dan itu ngefeknya lumayan, jadi tiap tahun naik semakin naik. Jadi sekarang kalau itu tahun 2018 10.000 ya, sekarang silakan diperkirakan sendiri gitu. Naik. Oke, siap. Itu nggak ngaruh juga sih sebenarnya. Walaupun murah, cuman kalau clickable bakal untung juga. Ya, oke. Jadi itu ya tipsnya ya. Jadi nggak harus ngiklan itu pakai, katakanlah kalau di AdSense kan mainnya keyword ya. Keyword yang paling mahal itu kan diburu orang ya. Harusnya nggak pakai itu ya. Yang penting pakai strategi yang tepat, dapatlah efek promo yang clickable. Promo yang clickable gitu katanya. Oke. Manis sekali ya, clickable. Oke. Silakan Mas Dimas untuk pertanyaan terakhir ya ini ya, Mas Dimas. Iya Bu. Selamat siang sebelumnya untuk Pak Wanda, Bu Raina, dan Mas Raklana. Mas Barklana, Mas Jaki. Sebelumnya kita kan sebagai anak DKV nih, masalah utama kita itu bukan bagaimana cara branding ya, kita jago lah soal itulah, ibaratnya kita sama ratakan dulu. Masalah kita itu sebagai anak DKV, bagaimana cara kita untuk menjual produk itu gitu, walaupun kita punya ide, masalah kita itu kita nggak bisa ngejual Mas. Nah mungkin ada tips dari Masnya bagaimana cara kita ngejual, how to sell-nya, marketingnya atau belajar digital marketingnya, bagaimana itu Mas? Bentar. Itu punya yang cara menjual ya. Kalau cara menjual, jadi kalau branding itu katanya tadi ya, kalau katanya Mas Dimas ya, jadi branding itu mungkin udah menguasai lah ya, maksudnya udah punya bekal. Tapi yang sulit itu kan ngejual, bisa bikin produk, bisa nge-branding, tapi belum tentu bisa ngejual gitu. Nah itu susah juga sih, itu banyak faktor kayaknya. Apa ya? Pertama itu tadi, kalau saya dulu nggak tahu kalau yang lain ya. Treatment ke produk itu lebih kita romantisasi sih.
Itu awal-awal. Jadi orang walaupun nggak tertarik, nggak butuh buat produk itu, ya beli aja. Jadi jadi penasaran pengen beli gitu. Jadi penasaran pengen beli. Terus aku juga nggak pernah belajar jualan sebenarnya. Keluarga juga nggak ada yang bisnis jualan juga, bisnis juga nggak ada. Kayaknya apa ya? Nyoba aja sih kayaknya. Dan kita tahu nanti setelah. Oke. Ya sebenarnya nggak apa-apa Mas, diangkat aja. Sebenarnya gini Mas Dimas ya, nanti itu akan ada materi tentang daya tarik periklanan gitu ya, macam-macam itu nanti efeknya. Nah Mas Zaki itu ambilnya yang romantisme tadi itu, cerita di balik produk, yang itu yang menggugah orang. Tapi kan ada macam-macam tuh, ada yang pakai endorse, pakai artis gitu ya, ada yang pakai daya tariknya macam-macam. Nah Mas Zaki mungkin pendekatannya itu tadi, romantisme dari sebuah produk yang akhirnya mengundang banyak teman-teman orang itu untuk ke trigger gitu. Aware ke brand kita. Cuman aku basic jualan juga nggak ada. Itu bakal muncul setelah apa ya? Kita punya produk nih. Muncul dengan sendirinya kayaknya. Nggak pernah belajar sama sekali sih. Tapi harus dilandasi itu tadi ya, pantang menyerah sama belajar terus itu tadi Mas Zaki ya. Itu harus belajar sendiri. Kalau kita udah punya produk, kemungkinan besar bakal belajar dari kita sendiri juga ada nanti. Soalnya treatment buat produk satu buat produk lain sangat beda banget. Jadi yang bisa nge-treat produk kita ya yang bangun produk itu sendiri. Jadi gitu sih. Nah, kita harus tahu itu apa, kayak kompetitor 1, kompetitor 2 itu produknya kayak gimana, terus buat siapa. Ya kita cari aja celah di mana nih, atau kita bikin yang lebih murah, terserah. Itu kalau jualan ya. Kalau celahnya aja. Nyari celah di antara kompetitor gitu ya. Apa yang kompetitor yang udah gede, yang udah laku banget itu provide, terus kita nyari celahnya yang mereka belum provide gitu ya. Kira-kira ngomong kayak apa? Contohnya kayak apa ya? Pepsodent kali ya, Pepsodent, Ciptaden itu buat siapa kan kelihatan. Pepsodent lebih kayak ke keluarga, Ciptaden kayak lebih ke apa ya, lebih ke orang muda. Itu segmennya beda-beda. Yang remaja gitu ya. Nah kita dari situ tahu, nanti kita mau bikin produk apa juga tahu. Bikin kalau lebih tua ya warnanya kayak gitu-gitu, desainnya kayak gitu. Kalau lebih muda warnanya kayak gini, terus kemungkinan harganya lebih murah dan lain, atau itu terserah. Itu sebenarnya analisis SWOT tadi. Ya itu sebenarnya itu ada semua Bun, cuman ya kita tinggal itu nanti dijelaskan semua ya di periklanan ya sebenarnya ya. Cuma Mas Zaki ini sudah dipraktikkan secara utuh gitu ya, secara kafahnya itu sudah dipraktikkan. Waktu kuliah itu dulu hanya ya mendengar sebatas teori di kelas atau disuruh ngerjain juga gitu ya. Ngerjain juga nggak bisa sebenarnya Bun. Ternyata pas sudah lulus itu tambah membuktikan dengan pendekatan ilmu yang menurut saya ya dari belajar sendiri itu justru pahamnya itu lebih paham daripada orang-orang yang tidak belajar secara langsung ya. Karena pembelajaran di lapangan itu memang ya kayak gini, tahu suka dukanya, tahu aslinya kayak apa, tahu nikmatnya seperti apa. Kalau sudah dapat ini kan nikmat sekali gitu. Tapi kalau waktu merintis kan ya naiknya itu berdarah-darah juga. Itu yang nggak dilihat oleh orang lain biasanya berdarah-darahnya. Dilihatnya kan pasti suksesnya. Nah ini yang rekan-rekan mahasiswa juga harus tahu ya. Brand itu apapun itu perjalanannya nggak tiba-tiba naik dari bisnis multi-million ya, multi-juta. Kalau Baklana kan sudah multi-100 million gitu ya. Nah, tapi ketika mencapai ke situ juga pernah hanya mungkin laku 1 bulan laku 2, 1 bulan laku 1 itu ya sudah pernah dialami juga. Kalau sekarang 1 hari bisa laku 1000 piece atau mungkin 1 hari 1 bulan bisa. Amin. Ya, itu kan prosesnya berdarah-darahnya itu sudah dilalui gitu ya. Dan jangan lupa ini strategi periklanan pun juga penting. Coba lihat Robani yang dulu besar, saat ini struggling loh Robani itu. Kenapa? Ya itu tadi dia nggak mau belajar lagi, dia sudah terlalu di zona nyaman, akhirnya
nggak belajar, sekarang struggling. Dia harus meriset produknya dari nol lagi. Harus berjuang melawan kompetitor yang udah jauh lebih. Yang jauh lebih. Kompetitor kecil kayak brand-brand kecil juga bahaya sekarang. Iya, betul. Saya juga ngelihatnya begitu. Jadi ya kita lihat aja dari kayak Matahari Department Store ya sekarang. Itu kan udah wassalam lah istilahnya ya. Digantikan sama brand-brand kecil. Iya, sama brand-brand kecil atau yang bisa langsung buka official shop di marketplace. Itulah kenapa department store kayak Ramayana, kayak Matahari itu ya sekarang juga struggling luar biasa gitu. Apalagi sekarang ada PPKM dan sebagainya. Jadi intinya itu memang kita nggak boleh, kalau sudah punya brand berarti kita nggak boleh berada di zona nyaman ya Ki ya. Jadi kalau harus ikut sih. Jadi harus terus belajar, terbuka pada segala kemungkinan. Intinya seperti itu ya teman-teman semuanya. Karena waktunya juga sudah jam 10.41 teman-teman, jadi nggak terasa nih tadi ngobrol-ngobrolnya udah panjang sekali. Iya juga ya. Ternyata panjang ya. Padahal ngobrol-ngobrolnya kayaknya ya gini-gini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Mas Adha Azaki yang pada pagi hari ini sudah berkenan hadir, sharing sama teman-temannya gitu ya, kembali ke alma maternya. Kembali ketemu sama orang tuanya gitu, sama Bu Nina. Kembali kuliah lagi. Kita yang kuliah sekarang, kita yang belajar banyak dari. Sekarang kita yang kuliah gitu. Jadi serunya kalau jadi dosen gitu teman-teman. Jadi ada semua guru, semua murid gitu ya. Kadang-kadang kita duduk sebagai di sini kadang-kadang Bu Nina sama Pak Wanda ngajar teman-teman sebagai guru gitu ya. Tapi nanti pasti ada masanya di mana Bu Nina akan jadi muridnya gitu ya. Menyimak ilmu-ilmu yang jauh lebih baru yang diketahui oleh teman-teman. Jadi itulah asiknya. Semua guru, semua murid di sini. Kira-kira seperti itu. Oke, mungkin ada closing statement dari Mas Adha Azaki. Begitu pesan gitu ya. Kata-kata mutiara. Waduh. Apa Bun? Ada ya, siapa tahu ya ada kata-kata mutiara. Maksudnya kan saya juga mengikuti perjalanannya Mas Zaki itu juga bukan dari segala hal yang didapatkan dengan mudah gitu ya Mas Zaki ya. Jadi mungkin ada kata-kata mutiara buat adik-adik yang kuliahnya sudah 2 tahun ini online. Atau belum pernah ketemu ini ya? Mereka pernah kuliah bareng 1 tahun kayaknya. 2 semester, terus setelah itu mereka nggak pernah ketemu lagi nih sama teman-temannya. Gitulah kira-kira. Silakan Mas Zaki, kata-kata mutiara. Apa ya? Paling explore aja sih. Mau bikin apapun ya kita harus pede aja sih. Kalau mau bikin produk atau bikin studio, mau ilustrasi, ya itu harus kita explore, harus kita romantisasi tadi. Dari orang-orang engage ke kita sendiri sih. Kalau enggak kita share cuman buat kita sendiri, itu terserah sih. Cuman ya kalau mau jualan ya kita harus engage orang itu tadi. Oke, membangun engagement sama siapa yang akan jadi target konsumen kita. Kira-kira seperti itu ya. Oke, terima kasih Mas Zaki atas insight-nya. Terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir di sini. Pak Wanda, minta tolong difotoin dong. Teman-teman bisa on cam. Kita foto bersama, meskipun mungkin nggak bisa semua ya, tapi ya kita foto bersama dulu untuk kenang-kenangan. Bisa Pak Wanda? Ya oke. Siap. Saya screenshot. Software screenshot sudah siap. Oke ya, siap semua ya. Saya foto. Saya nggak tahu di halaman berapa. Saya akan foto saja. 1, 2, 3. Terus kemudian lagi 1, 2, 3. Senyum. Kayak tukang foto bener. Ya. Bentar. Halaman ketiga 1, 2, 3. Cheese. Ya oke. Sudah semua ya, sudah 3 halaman ketiga ya. Ya, sampai halaman ketiga. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Silakan mengucapkan terima kasih kepada Mas Adha. Silakan di open mic. Terima kasih banyak Mas. Terima kasih banyak Mas. Mau main ke kantor, main aja nggak apa-apa. Oh iya, Bu Nina juga pernah ke sana nih. Mau main ke sana sama Pak Wanda insya Allah. Deket Sampokong. Deket Sampokong ya. Dan jangan lupa follow Barklana, nanti dapat souvenir menarik. Oh iya, jangan lupa follow Barklana ya. Siap. Terus yang mau magang pun sepertinya juga boleh nanti. Boleh cek aja di website.
Di scroll paling bawah ada itu. Ya. Selalu open kok buat anak-anak Selalu magang. open. Oke. Terima kasih ya. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Senang sekali bisa berbagi sama Barklana dan juga Mas Adha Azaki dan juga teman-teman yang lainnya. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Jangan khawatir kalau tugasnya kok belum direview ya, tugasnya yang kemarin sudah Bu Nina download, tapi nanti reviewnya akan Bu Nina sama Pak Wandah lakukan minggu depan. Kira-kira seperti itu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih ya semua. Makasih banyak Ibu, makasih banyak Bapak.